di mana di sini terdiri dari 20 rantai atau chain yang merupakan platform blockchain Cardena yang mencapai 480 transaksi per detik. Nanti kalian cek kalau sudah masuk di Cat.io, kalian tinggal mengkonversikan USDT kalian ke KDA. Nah, ini adalah tampilan dari wallet Cardena Chainweaver ya. Kalau sudah login nanti tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian nanti ingin mentransfer Cardena-nya ke sini, caranya cukup gampang, tinggal kalian klik aja di Cardena di sini. Yo, what's up? Ketemu lagi dengan kita di sini, masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi yang terbaru dan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya di seputar cryptocurrency. Oke, kami ingatkan kembali di sini bahwa kami bukanlah financial advice ya. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari riset kami sendiri ya. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang blockchain Cardena ya. Dan mungkin buat teman-teman semua yang belum menonton video kita yang kemarin, sebaiknya tonton dulu. Jadi nanti di video ini kalian bisa mengikuti penjelasan yang kami sampaikan di sini ya. Dan kami akan berusaha untuk memberikan pemaparan yang gampang dimengerti dan mungkin tidak akan terlalu teknis untuk penjelasannya, karena pasti teman-teman juga akan merasa males mendengarkan penjelasan yang secara teknis ya. Jadi kita akan berusaha untuk memberikan penjelasan yang gampang dimengerti dan informasi-informasi apa aja yang mungkin kita harus tahu tentang project Cardena ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke projectnya. Let's check it out. Oke, pembahasan kita kali ini akan lebih fokus pada white paper ataupun dokumen dari Cardena ini ya. Jadi untuk penjelasan tentang Cardena itu sudah kita bahas kemarin. Dan kalau memang masih ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan usahakan untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan di sini jujur kami juga masih belum tahu semuanya tentang seluk-beluk tentang Cardena ini. Jadi mari kita bersama-sama di sini belajar bersama ya. Dan jika kalau memang ada pemaparan dari kami di sini kurang tepat ataupun pembahasannya yang salah atau saya masih belum paham tentang suatu masalah di sini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan sama-sama belajar di situ, oke? Oke, kita langsung ke pembahasannya aja. Di sini kita bisa buka ya untuk di white papernya. Dan pertama untuk introduction ya dari Cardena itu sendiri, dari pengantar tentang Cardena itu apa, nanti kalian bisa baca di sini ya. Seperti tertulis di sini, Cardena ini didirikan berdasarkan gagasan bahwa blockchain itu dapat merevolusi ya cara dunia berinteraksi dan bertransaksi, dan bisa mendapatkan adopsi massal ya tentang teknologi blockchain dan juga ekosistem yang menghubungkannya dengan dunia bisnis. Dan untuk lebih jelasnya tentang pengenalan dari Cardena ini, kalian bisa cek di beberapa kategori ini ya. Ada kategori untuk secara generalnya, terus secara developer dan juga beberapa programnya. Di sini kalian bisa cek sendiri untuk penjelasan dari secara general tentang Cardena itu, kemudian developer dan juga program. Di sini penjelasannya cukup panjang banget dan ini bisa kalian lihat sendiri ya, karena ini nanti akan menjadi pembahasan kita satu persatu di sini. Oke, kita lanjut dulu untuk overview-nya. Jadi di sini ada pemaparan untuk alasan kenapa Cardena itu penting, kalian bisa baca di sini ya. Dan juga dari latar belakang dari Cardena itu ya. Jadi sebelum peluncuran Cardena itu pada tahun 2016 ini, pendirinya ini merupakan orang-orang penting, diantaranya seperti Stuart Popejoy yang memimpin grup emerging blockchain JP Morgan. Kemudian ada Will Martino yang direkrut dari perannya sebagai pemimpin teknologi untuk komite pengarah cryptocurrency di SEC. Ya, SEC ini bisa dibilang seperti Bapepti-nya di Eropa gitu ya, di Amerika gitu ya. Dan bersama-sama Stuart dan Will ini membangun blockchain pertama JP Morgan yang sekarang dikenal sebagai JPM Coin ya, kalau kalian tahu.
Dan untuk informasi lainnya kalian bisa baca sendiri di sini ya. Di sini banyak banget informasi yang sudah dipaparkan dalam white papernya. Jadi sudah cukup jelas banget ya, banyak banget yang diinformasikan di sini. Nah, di sini kita akan langsung masuk aja ke white paper. Untuk ringkasan dari white papernya, kalian bisa klik di sini untuk overview-nya. Nah, di sini di white paper pada Kadena ini ya, ada beberapa komponen, yaitu salah satunya ada Chainweb yang merupakan Kadena layer 1 untuk protokol blockchain publiknya ya. Kalau kita baca di sini, dan kalian bisa cek di sini atau lihat untuk gambaran dari Chainweb works-nya itu seperti apa secara simple dengan tampilan animasi. Kalau kita klik di sini ya. Nah, ini adalah tampilannya. Nanti kalian bisa cek sendiri secara animasi dari pengertian Chainweb itu seperti apa, dijelaskan di sini ya. Oke, kita lanjut. Dan Chainweb ini merupakan adalah mekanisme konsensus proof of work ya, yang dijalin dan diparalelkan dengan meningkatkan throughput dan scalabilitas sambil mempertahankan keamanan dan juga integritas yang ditemukan pada Bitcoin. Jadi Chainweb ini seperti halnya Bitcoin untuk proof of work-nya. Jadi dalam segi keamanan dan juga security ya, integrity juga, ini hampir sama dengan teknologi yang dipakai oleh Bitcoin. Dan pada tahun 2020 ini, blockchain publik Kadena itu telah melakukan ekspansi jaringan langsung dari 10 blockchain menjadi 20 blockchain ya. Dan throughput 2 kali lipat ini membuktikan kemampuan jaringan untuk menskalakan produksi untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya tentang cara kerja dari Chainweb ini, kalian bisa klik di sini ya untuk artikelnya. Dan ada catatan di sini untuk resources ya, atau sumber daya untuk berinteraksi dengan Kadena blockchain ini. Bisa kalian klik di sini untuk sumber dayanya yang tersedia di sini. Kemudian untuk komponen kedua di sini ada PACT atau PAC. Ini merupakan bahasa pemrograman untuk Kadena Smart Chain ya, atau smart kontraknya. PAC ini merupakan bahasa kontrak cerdas atau kontrak pintar yang dapat dibaca manusia dan Turing incomplete ya, yang dibuat khusus untuk blockchain dengan fitur keamanan yang kuat termasuk verifikasi formal yang lengkap ya dari kode para penggunanya, dan pesan kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan kayak gitu, terus kemampuan untuk peningkatan dari smart kontraknya itu sendiri, serta dukungan untuk interoperabilitas dan izin yang kuat dan kontrol aksesnya yang sangat bagus. Nanti kalian untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di sini ya. Ada beberapa keterangan untuk artikelnya, untuk white papernya sendiri ada di sini untuk lebih jelasnya tentang bahasa pemrograman dari PAC ini. Jadi penjelasan di sini cukup teknis banget. Dan untuk resource-nya kalian bisa cek di sini untuk sumber daya yang tersedia ya. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu Kuro, di mana Kuro ini merupakan blockchain layer 2 dari Kadena blockchain ini ya. Dan Kuro ini telah terbukti mendukung hingga 8.000 transaksi per detik di 500 node dan tersedia untuk evaluasi di AWS dan Azure. Nah, nanti untuk keterangan tentang AWS dan Azure kalian bisa klik di sini supaya lebih jelas ya. Kemudian untuk komponen yang keempat ini ada Kadena layer 1 yang digabung atau dikombinasikan dengan layer 2, di mana di sini terdiri dari 20 rantai atau chain yang merupakan platform blockchain Kadena yang mencapai 480 transaksi per detik. Dan ini merupakan throughput tercepat ya, atau terbanyak dalam industri ini ya. Ini keren banget. Untuk lebih jelasnya tentang komponen-komponen dari ketiga komponen ini ya, ada Chainweb, PAC, dan Kuro. Nanti kalian bisa klik di sini ya. Di sini ada Chainweb, PAC, dan Kuro. Di sini dijelaskan secara terperinci ya tentang setiap komponen-komponennya ya. Baik dari Chainweb layer 1, kemudian ada PAC smart contract language-nya seperti apa, nanti kalian bisa cek di sini, dan ada white paper-nya sendiri-sendiri. Jadi nanti penjelasannya di situ benar-benar rinci tentang komponen-komponennya. Dan untuk Kuro juga di sini juga dijelasin ya. Kalau kita lihat nih, dimana Kuro ini telah terbukti ya dari 8.000 transaksi per detiknya di 500 node. Nanti kalian bisa baca di sendiri ya. Dan Kuro ini kalau kita umpamakan itu seperti teknologi Lightning ya di Bitcoin, yang berguna untuk sistem distribusi di Bitcoin ya, agar lebih cepat dan lebih murah kalau kalian tahu ya. Sehingga sekarang itu El Salvador itu sudah mengakomodasi Bitcoin sebagai mata uang resmi dengan menggunakan teknologi Lightning ini untuk transaksinya ya. Dan teknologi Kuro ini hampir mirip dengan teknologi Lightning di Bitcoin. Jadi
Kenapa meskipun Kadena ini menggunakan konsensus proof of work itu bisa mempunyai kecepatan yang sangat cepat banget dengan gas fee yang murah, dan juga eksekusi transaksinya yang cukup cepat juga karena dia menggunakan teknologi yang hampir sama dengan Lightning pada Bitcoin. Untuk keterangan exchange ataupun pasar ya yang digunakan oleh Kadena ini yang sudah melisting atau sudah menyediakan koin Kadena di marketnya, di sini ada KuCoin, kemudian ada Coin Metro juga, Bittrex Global, ada Hotbit, dan beberapa exchange lain yang mungkin belum ada di sini ya. Untuk keterangan lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri, ini adalah mungkin syarat-syaratnya ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Kemudian kita lanjut untuk ekosistem di walletnya. Di sini ada beberapa ya. Pertama dari Chainweaver, kemudian ada Zelcore dan juga X-Wallet. Dan untuk penjelasan satu persatu tentang Chainweaver, kemudian Zelcore dan X-Wallet ini ya, khususnya di wallet dari Kadena ini, nanti kita akan coba untuk menjelaskan satu persatu gimana caranya kita untuk menginstal, kemudian kita bertransaksi di situ ya, tukar menukar kayak gitu. Nanti kita akan coba untuk menjelaskannya karena menurut kami ini cukup kompleks banget, dan mungkin buat para pemula yang masih istilahnya tuh agak gagap juga ya dalam teknologi seperti inilah, gimana transaksi di blockchain, transaksi di exchange, mungkin masih belum paham. Mungkin ini akan agak sedikit susah dan cukup ribet juga ya. Nanti kita akan coba memberi ya sedikit tutorial lah agar nanti teman-teman bisa ada gambaran itu seperti apa nantinya. Kemudian kita lanjut untuk penjelasan dari KDA yang merupakan koin dari Kadena ini ya. Nah, di sini sudah dijelasin untuk koin KDA itu seperti apa. Dan kalau kita baca di sini ya, KDA ini adalah mata uang digital yang digunakan untuk membayar komputasi di rantai publik Kadena ya, atau pada Kadena blockchain ini. Dan mirip dengan ETH di Ethereum, KDA di Kadena ini adalah cara penambang diberi kompensasi untuk blok penambangan di jaringan dan merupakan biaya transaksi yang dibayarkan pengguna untuk memasukkan transaksi mereka ke blok, ke dalam blok ya. Jadi KDA ini, koin KDA ini mirip seperti ETH. Jadi bisa di mining juga menggunakan perangkat mining proof of work ya. Jadi seumpama kalian di sini pernah atau sedang atau menjadi seorang miner khususnya Ethereum ataupun Monero kayak gitu kan, biasanya kan menggunakan perangkat seperti PGA ataupun Midas. Dan kalau kalian sebagai miner Bitcoin yang menggunakan perangkat yang namanya ASIC ya, atau ASIC, itu bisa melakukan mining untuk koin KDA ini. Untuk model ekonomi dari token Kadena ini ya, atau koin Kadena ini, kalian bisa klik di sini atau di sini. Ini adalah update dari tokenomics dari Kadena ini. Nanti akan dibawa ke halaman Mediumnya. Ini untuk blog dari Kadenanya. Di sini dijelaskan secara lengkap tentang tokenomics dari KDA, baik dari segi tokenomicsnya itu sendiri ya. Kalau kita baca di sini, platform emissionnya, kemudian untuk changing the platform emission schedule ya, schedule-nya ini kalian bisa cek sendiri, dan banyak keterangan di sini yang kalian bisa dapatkan ya. Dan secara overall token allocation modelnya seperti ini. Jadi token Kadena ini alokasinya ya 20% ini untuk platform, 6% ini untuk investor strategik ya, dan juga 3% ini untuk kontributor. Dan ini tidak ada keterangan berapa persen yang di burn, tapi ada untuk burningnya, dan 70% ini dialokasikan untuk miners. Jadi cukup banyak banget untuk alokasi di minersnya. Dan kalau kita baca di sini untuk keterangannya ya, untuk miningnya ini ada sekitar 700 juta koin yang bisa ditambang, dan untuk bisa menghabiskan stoknya ini akan membutuhkan lebih dari 100 tahun penambangan. Nah, ini cukup lama banget ya. Dan untuk platform yang tersedia ini sekitar 200 juta, dan ini akan habis kemungkinan di 9 tahun ya, jadi akan habis. Nanti untuk keterangan lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian untuk pengelolaan dari koin KDA itu sendiri ya, di sini untuk walletnya ada Chainweaver, kemudian Zelcore, dan juga Back of Holding juga ya sebagai terminal walletnya untuk community contribution. Juga bisa digunakan untuk secure key generation, kemudian untuk symbol key generation, symbol token transfer, symbol balance checker, transaction tester, finish cross chain transfer. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasannya ini kalian bisa klik salah satu di sini ya untuk keterangan lebih detailnya. Dan untuk panduannya di sini untuk dari key konsepnya itu seperti apa, exchange summary, kemudian untuk Chainweaver user guide-nya, kemudian beginner guide to account and key set, getting started with transfer, serta bagaimana caranya kita menggenerate KDA address-nya.
Nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk KDA konsep, jadi ada beberapa konsep di sini. Yang pertama adalah untuk akun name-nya, nama akunnya, dan juga kuncinya itu berbeda-beda ya. Kalau kita baca di sini, dengan sebagian besar blockchain ini akun dimodelkan hanya sebagai pasangan kunci publik atau pribadi ya, yaitu nama akun kita harus sama dengan kunci publik kita nanti. Jadi model satu ke satu ya, atau one to one ya. Dan ini akan membuat segalanya tetap sederhana, tetapi akan mengalami masalah saat kita ingin menggunakan beberapa kunci untuk satu akun, seperti dengan akun yang dimiliki bersama atau dengan aturan mayoritas ya. Dan Kadena ini secara natif mendukung banyak kunci yang mengatur nama akun yang sama. Dan dengan demikian perbedaan antara kunci dan nama akun menjadi penting. Dan secara sederhananya nama akun ini akan mengacu pada nama unik kita ya di blockchain, dan kuncinya ini akan mengacu pada pasangan kunci publik atau pribadi yang memberikan akses ke akun kita nanti. Dengan kata lain, kunci yang menentukan kepemilikan akun kita nanti. Jadi jangan lupa teman-teman semua untuk kata kunci dari akun kita, karena ini sangat penting banget. Nah, sini dicontohkan ya, untuk akun name-nya dengan kode ini mempunyai public key atau key set-nya adalah ini. Dan ini harus cocok. Dan ini disederhanakan ya di Kadena ini dengan nama akunnya seperti dicontohkan di sini ya, Alice dengan public key-nya adalah ini, ya kan? Jadi ini harus sesuai ya dengan nama akun kita nanti. Ini adalah contohnya juga. Jadi semua akun pada Kadena ini akan memiliki 3 bagian. Pertama adalah nama akun, kemudian kuncinya, serta untuk predikatnya. Nah, predikat di sini adalah sesuatu yang menentukan berapa banyak tanda tangan atau validator ya yang diperlukan untuk mentransfer koin dari akun. Jadi 3 opsi predikat bawaan ini adalah kunci semua ya, semua kuncinya, kemudian kunci apa saja, dan kunci kedua. Sebagian besar pemegang KDA ini tidak akan pernah melihat atau bahkan mengetahui tentang predikat akun mereka, karena mereka akan memiliki akun kunci tunggal tradisional di mana kunci atau semua kunci dan juga setiap kunci ini akan melakukan hal yang sama. Namun predikat ini menjadi lebih penting dengan akun multi signature. Misalnya predikat kunci kedua mengharuskan setidaknya 2 kunci di akun harus masuk untuk mengotorisasi transaksinya. Dan jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut ya tentang kunci ini dan akun di Kadena, nanti kalian bisa klik di sini. Jadi di situ dijelasin secara detail tentang kunci dan juga akun Kadena di sini. Kemudian untuk konsep kedua yaitu Kadena sebagai multi-chain network. Jadi tidak hanya, jadi nanti bisa support untuk berbagai blockchain ya. Kalau kita baca di sini, jadi terobosan utama dari Kadena ini adalah memecahkan skalabilitas di blockchain proof of work ya khususnya. Untuk mencapai ini maka Kadena itu telah menjalin beberapa rantai yang mirip dengan Bitcoin. Dan ini berarti bahwa Kadena bukan hanya satu blockchain, melainkan terdiri dari beberapa blockchain yang saling berhubungan. Oleh karena itu, mereka ini mengatakan Kadena adalah jaringan multi-chain. Untuk memvisualisasikannya, nanti kalian bisa cek sendiri ya di video ini. Jadi nanti kalian bisa mengetahui gambarnya seperti apa. Kalian cek aja di sini untuk penjelasan dari Kadena sebagai multi-chain network di sini. Nah, untuk para pengguna ini berarti bahwa akun apapun yang ada yang kita buat ya hanya akan ada di rantai itu. Dan jika kita ingin memiliki nama akun tertentu di semua jaringan, maka kita harus menjadi orang pertama yang membuat akun tersebut di setiap jaringan. Dan yang terpenting di sini, untuk nama akun itu tidak menentukan kepemilikan ya. Keyset yang terkait dengan akun menentukan kepemilikan, dan kita ini memiliki akun Alice pada chain ID 0 dan orang lain dapat memiliki akun Alice pada chain ID 5. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Dan kuncinya ini adalah Anda harus memperhatikan rantai tempat Anda bertransaksi. Jadi chain ini kalian harus benar-benar tahu ya untuk setiap akun. Jangan sampai salah, karena kalau salah maka akan bisa masuk ke orang lain jika kita sedang melakukan transaksi di situ. Ini yang berbahaya ya, kalian harus hati-hati di sini. Untuk konsep ketiga, jadi transfer ini bisa kita lakukan di chain yang sama atau bisa cross chain di antara 2 Kadena chain ya. Kalau kita baca di sini, jadi ada 2 cara untuk memindahkan koin KDA ini pada rantai yang sama atau bisa lintas rantai ya. Contohnya mungkin KDA yang berdiri di BEP20 ataupun KDA pada jaringan yang lain kemudian ditransfer ke jaringan
Kadena itu sendiri. Nah, ini ada beberapa cara di sini. Dan pada transaksinya di sini ya, untuk takeaway utama ini akan terkait dengan gas fee yang digunakan ya, dan biayanya itu cukup kecil yang dibayarkan oleh para pengguna agar transaksi mereka itu bisa dimasukkan ke dalam bloknya. Dan di sini untuk transfer berantai yang sama ya, dari rantai yang sama ini pengirim harus membayar sejumlah gas fee, dan juga untuk transfer untuk lintas rantai atau cross chain, pengirim dan penerima harus membayar sejumlah gas fee. Jadi ada dua pihak untuk cross chainnya yang membayar gas fee ya. Kalau yang untuk satu chain yang sama ini hanya pada pengirimnya saja yang dikenakan gas fee. Jadi kenapa? Karena transfer lintas rantai ini berinteraksi dengan dua blockchain yang berbeda ya. Jadi untuk pengiriman koin KDA dari satu rantai ke rantai lainnya memerlukan dua transaksi terpisah dalam satu di setiap rantainya. Dan kabar baiknya adalah bahwa transfer lintas rantai yang dikirim ke penerima ini tanpa dana, tidak selalu hilang selamanya. Dan itu hanya transfer yang tidak lengkap. Siapapun yang memiliki dana di rantai tujuan itu dapat membantu membayar bahan bakar yang diperlukan atau gas fee-nya, sehingga nanti transfer dapat selesai sebagaimana yang dimaksudkan. Selanjutnya, Kadena akan memiliki stasiun pengisian gas fee-nya yang akan menutupi gas fee yang dari rantai tujuannya itu. Jadi salah satu gas fee tersebut dapat diakses di halaman ini untuk lebih jelasnya ya, sini. Dan akan menyediakan antarmuka untuk menyelesaikan transfer lintas rantai atau cross chain-nya. Dan kalau kalian ingin mengetahui lebih jelasnya tentang cross chain transfer ini, bisa klik di sini untuk artikelnya. Untuk FAQ, pertanyaan yang sering ditanyakan di sini ya, kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya. Oke, selanjutnya kita akan coba menjelaskan tentang wallet ya, khususnya untuk wallet di Chainweaver, kemudian ada Zelcore dan juga X Wallet. Dan untuk downloadnya, untuk aplikasinya, kalian bisa klik untuk beberapa versi di sini ya, khususnya untuk Chainweaver ya. Di sini ada versi web betanya, kemudian untuk versi Windows dan juga Mac OS, serta ada yang untuk versi Linux. Kemudian untuk wallet Zelcore ini juga kalian bisa buka di website ini, nanti kalian tinggal download saja untuk aplikasinya. Dan juga ada X Wallet. Nah, ini bisa berupa extension di Chrome ya. Nanti kalian bisa cek di sini untuk linknya. Jadi nanti secara langsung akan bisa kita install di extension ya, seperti extension pada MetaMask. Oke, sebelum kita masuk ke walletnya di sini ya, kita akan coba mendemonstrasikan gimana interaksinya nanti. Jadi pertama kita harus mempunyai koin Kadena dulu. Nah, langkahnya seperti apa? Cukup gampang. Kalian bisa cek untuk market dari Kadena di CoinMarketCap. Di sini tersedia beberapa exchange yang sudah menyediakan ya, seperti Gate.io, KuCoin, Binance, dan juga exchange yang lain ya. Dan di sini saya ingin memakai Gate.io saja karena di Gate.io itu sudah tersedia untuk jaringan Kadenanya. Jadi nanti kalau kita ingin transfer koin Kadena ke jaringan Kadena walletnya, ini bisa kita langsung melakukan. Kalau di Binance ini masih belum ada ya. Kalau di KuCoin saya belum melihat, dan untuk wallet yang lain saya juga belum melihat. Jadi saya tidak tahu apakah sudah tersedia atau belum. Jadi di sini nanti kita akan mencontohkan untuk pembelian di Gate.io. Dan untuk pembeliannya gimana, kita akan coba demonstrasikan saja karena mungkin di sana teman-teman masih ada yang belum paham ya untuk pembelian koin pada exchange di Gate.io ya. Jadi kita akan coba untuk mempraktekannya. Nah, di sini kalian harus mempunyai saldo di di toko kripto ya, atau di Indodax. Kalian pilih aja salah satu. Dan gimana caranya untuk deposit di Indodax dan toko kripto? Please kalian jangan tanya ya, karena ini sangat dasar banget. Dan untuk tutorial deposit pada toko kripto ataupun Indodax itu sudah banyak banget yang membuat videonya ataupun tutorialnya di YouTube ya. Kalian bisa cek sendiri, kalian bisa searching sendiri. Dan di sini saya anggap kalian sudah mempunyai saldo USDT atau minimal BIDR di toko kripto ya. Jadi saya di sini menggunakan exchange toko kripto. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian harus menukarkan BIDR ke USDT karena kita akan membeli Kadena itu menggunakan USDT. Jadi kalian beli aja di toko kripto, caranya seperti ini. Jadi cukup mudah lah ya. Ini saya gunakan versi untuk di websitenya, dan kalian bisa menggunakan di versi mobile dan caranya hampir sama, cukup mudah ya. Dan kalau sudah dibeli untuk USDT-nya, kalian cek di saldonya apakah sudah masuk. Kalau sudah, tinggal klik withdraw atau penarikan. Nah, di sini ada beberapa
blockchain ataupun jaringan yang kita pakai ada Ethereum, kemudian ada BNB BEP2 dan BNB BEP20, Solana, Tron, dan juga FX. Nah, setiap blockchain ini mempunyai gas fee-nya ya macam-macam ya, dan di sini kita gunakan BEP20 aja karena ini yang paling murah. Kemudian kita masuk ke getio.io ya. Nah, di sini kalian login tentunya. Kalau sudah, kalian masuk ke spot account ya. Nah, kalian cari untuk USDT, kemudian klik deposit. Nah, kalau sudah, kalian pilih jaringan yang akan kita pakai. Nah, di sini untuk Tron emang free, tapi biasanya free ini untuk transfer antar wallet ya biasanya. Tapi di sini karena kita menggunakan exchange, maka kita gunakan BEP20 saja. Karena kalau kita lihat di toko kripto biayanya itu cuma 0,8, tapi kalau menggunakan Tron itu $1 ya. Jadi kita gunakan BEP20 saja. Di copy alamat address-nya, kemudian dipaste di alamat USDT-nya untuk penerima. Nah, masukkan maksimal USDT-nya, terserah kalian, kemudian tinggal kirim. Kemudian ambil kode untuk email dan juga lewat SMS ya. Ini untuk verifikasi aja. Kalau sudah, tinggal masukin, dan juga jangan lupa untuk verifikasi Google Authenticator-nya. Kalau sudah terkirim, kita tinggal tunggu aja untuk proses transaksinya ya, setelah masuk di Getio-nya. Nanti kalian cek kalau sudah masuk di Getio, kalian tinggal mengkonversikan USDT kalian ke KDA. Caranya cukup mudah, kalian masuk ke tradingnya dan kalian pilih per KDA USDT. Nah, kalian cek di sini ya untuk per KDA USDT-nya, terus tinggal kalian pilih saja berapa yang akan kalian beli di situ. Kemudian tinggal klik buy saja. Nah, untuk konfirmasi, nah ini untuk passwordnya, ini adalah password yang kalian setting pada awal pembuatan akun ya. Ini untuk passwordnya, jadi sebagai konfirmasi aja. Kalau sudah, nanti akan tertera seperti di bawah ini. Jadi ini karena saya memakai limit order, makanya menunggu untuk ordernya. Dan kalian cek kalau sudah masuk di akun wallet kalian. Udah gitu aja. Nah, jadi di sini saya anggap teman-teman sudah mempunyai koin KDA di Getio ya. Nanti kita akan coba cara mentransfer dari exchange Getio menggunakan jaringan Kadena sendiri ke wallet Kadena. Untuk wallet pertama kita akan mencoba install Chainweaver ya. Nah, di sini ada 3 platform yang kita bisa pakai, di antaranya ya ada untuk Macintosh, kemudian untuk Linux, dan juga untuk Windows-nya. Nah, di sini ada beberapa extension ya. Untuk Mac ini menggunakan extension DMG. Nanti kalian bisa klik di sini untuk download aplikasinya. Kemudian untuk versi Linux-nya dengan ekstensi DEB ya. Kemudian nanti kalian klik di sini untuk downloadnya. Dan untuk versi Windows-nya kalian bisa klik di sini ya untuk ekstensinya OVA ya atau OVA. Dan di sini untuk link pengunduhannya. Dan di sini juga sudah tersedia untuk langkah-langkah penginstalannya. Jadi cukup gampang banget ya. Nah, di sini adalah contoh-contohnya. Dan kali ini kita akan mencoba menginstal Chainweaver ini ya, wallet Chainweaver ini di versi Windows, dimana kita harus menginstal VirtualBox ini dulu ya. Aplikasi ini sebagai virtualisasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dengan ekstensi OVA ya. Jadi sekarang kita install dulu untuk VirtualBox-nya. Kalian klik aja di sini ya. Untuk penginstalan VirtualBox di sini ya, kalau kita klik link yang tadi, kita dibawa ke virtualbox.org, tapi sayangnya untuk VirtualBox 6.0 ini sudah tidak support ya untuk sekarang. Ini hanya support hingga Juli 2020. Jadi di sini saya berikan untuk link VirtualBox yang baru. Nah, di sini di oracle.com ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi nanti kalian pilihan di sini untuk mendownload yang versi Windows. Ini Windows installer ini. Nanti kalian download dan kalian install. Kalau sudah di-download untuk aplikasinya, kalian tinggal klik aja 2 kali. Nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Kalian tinggal next aja. Next lagi. Dan ini terserah untuk pilihannya ya. Kemudian tinggal di next. Nah, kalau udah oke, tinggal klik yes. Kemudian install. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Nah, nanti kalau sudah keluar halaman ini, tinggal kalian klik aja untuk software ini, install aja. Kita tunggu aja untuk prosesnya. Nah, kalau sudah selesai, tinggal klik finish, dan di sini dicentang. Nanti kita langsung membuka file VirtualBox-nya. Klik finish saja. Jadi ini tampilannya seperti ini ya untuk VirtualBox-nya. Kalau sudah, kita buka folder tempat Kadena Chainweaver kita ini ya, download tadi. Kemudian kalau sudah, tinggal klik 2 kali. Nah, akan langsung dibawa ke halaman VirtualBox yang tadi ya.
Kemudian kita klik import. Sini ada pilihan import ya. Nah, di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai dulu. Ini membutuhkan waktu sekitar ya 1 menitan ya. Kalau sudah selesai instalasi nanti akan tampilannya seperti ini, coy. Nah, kemudian untuk masuk ke walletnya itu sendiri, kita klik start aja di sini dan kita tunggu untuk prosesnya, allow access aja. Dan nanti kalau sudah selesai maka akan keluar jendela seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari wallet Kadena Chainweaver ya. Nah, setelah sampai di sini nanti kalian tinggal bikin akun aja untuk di walletnya. Caranya tinggal ya seperti biasa ya. Kalian centang di sini, kemudian create new wallet. Kalian masukin dulu untuk passwordnya. Kalau sudah dibikin passwordnya, nanti kalian klik continue. Untuk password ini terserah kalian ya. Dan jangan lupa untuk menyimpan passwordnya karena ini akan dibutuhkan nanti. Kalau sudah, kalian klik continue. Nah, di sini nanti kita akan dibawa untuk mencatat recovery prasenya ya. Jadi kalian siapin kertas untuk mencatat recovery prasenya. Kalau sudah, kalian tinggal klik continue aja. Kalau kalian sudah catat atau kalian copy di sini ya, nanti tinggal disimpan aja. Kemudian klik centang di sini dan lanjut ke continue. Nah, nanti di sini kalian harus masukin lagi ke 12 fase kata yang tadi ya. Ini untuk konfirmasi aja. Kalau sudah diisi untuk verifikasi prasenya ya, untuk konfirmasi, kalian klik continue. Nah, udah, kalau sudah berarti tinggal klik done. Nah, ini adalah tampilan dari wallet dari Chainweaver ya. Jadi tampilan seperti ini. Dan di sini ada sekitar 20 chain ya. Kalau kita cek di sini ya, antara 0 sampai 19. Kalian bisa cek di sini sendiri. Jadi caranya cukup gampang seperti yang tadi ya. Kalau sudah selesai untuk instalasi walletnya, yang pertama kita harus bikin akun dulu ya. Di sini ada add account, kita klik aja di sini. Kemudian akun name-nya ini terserah kalian. Di sini saya pakai nama account Indo James aja, kemudian klik add. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun baru ya. Untuk detailnya kalian bisa klik di sini. Nah, di sini untuk akun name-nya. Dan di sini pun juga ada untuk chain-chainnya ya, sebanyak 20 juga. Jadi setiap akun ini mempunyai 20 chain. Oke, dan nanti untuk transaksinya gimana kita akan bikin di video berikutnya ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk tutorial saja ya, gimana install dari ketiga wallet ini. Jadi caranya nanti cukup gampang banget sih. Nanti kita akan coba praktekkan. Oke. Jadi ini untuk cara install wallet Kadena Chainweaver ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek langsung di white papernya ya. Di sini juga dijelaskan gimana caranya kita membuat dompet baru. Kemudian untuk pemulihan walletnya seperti apa, di sini juga sudah dijelaskan, ada gambar-gambarnya. Jadi nanti kalian tidak akan bingung ya. Untuk mengubah jaringan juga ada di sini. Jadi cukup lengkap ya untuk penjelasannya di sini. Nanti di sini saya juga akan mencoba untuk mempelajari cara-caranya juga ya. Jadi untuk kali ini kita fokus untuk gimana caranya menginstal dari ketiga wallet ini. Untuk wallet yang kedua ini adalah namanya Zelcore. Dan wallet ini digunakan untuk penyimpanan dan perdagangan untuk pihak ketiga ya, atau supaya bisa berinteraksi dengan Web 3.0. Dan Zelcore ini memiliki API penandatanganan untuk berinteraksi dengan decentral apps di Kadena Chainweb. Secara gampangnya ini seperti layaknya MetaMask yang dihubungkan dengan PancakeSwap kayak gitu. Gampangnya seperti itu. Untuk user guide-nya kalian bisa klik di sini, dan untuk downloadnya nanti kalian bisa klik di zelcore.io. Dan ini adalah tampilan dari zelcore.io ya. Kalian klik aja untuk try it, nanti akan dibawa ke halaman downloadnya. Di sini ada beberapa platform seperti Windows, Macintosh, Linux, juga ada Google Play, juga tersedia untuk iOS juga, serta untuk di app gallery juga. Dan untuk file mentahnya kalian juga bisa mendownloadnya ya. Di sini untuk download APK. Jadi ini untuk versi di Android ya, secara file mentahnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk download versi Windows-nya saja. Kalian klik aja di sini, nanti akan mendownload wallet dari Zelcore ini. Dan di panduannya di sini juga sudah dijelaskan ya gimana langkah-langkahnya untuk menginstal. Di sini ada gambarnya juga. Jadi nanti kalau kalian sudah menginstal ya, pertama kan tadi kita harus pilih dulu untuk Windows-nya. Nanti akan keluar halaman seperti ini. Kalian pilih untuk versi desktop-nya aja. Kemudian nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian harus membuat akun dulu ya, karena belum bisa untuk login. Jadi kalian harus klik untuk sync register account on this device. Nah, kalau sudah kalian bikin, jadi di sini nanti tidak membutuhkan email ya, tapi membutuhkan username dan password. Jadi kalian jangan lupa untuk
username dan passwordnya karena ini sangat penting. Kalian bikin akunnya di sini dan ada keterangan untuk membuat recovery password mekanismenya. Nanti di sini kalau kalian klik, kalian nyalain, nanti ada langkah berikutnya seperti kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Jadi nanti ada pertanyaan contoh lah, nama ibu kandung siapa, kemudian nama hewan peliharaan kalian yang pertama atau tinggal di mana. Nanti itu nanti disertakan dengan jawabannya. Fungsi dari pertanyaan ini digunakan nanti jika kalian lupa untuk masuk ke akun di Zelcore ini, nanti disuruh untuk menyelesaikan pertanyaan itu. Kalau benar nanti kalian bisa masuk secara langsung. Kalau sudah, nanti kalian tinggal klik lagi untuk sync atau register account di device ini. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Dan di sini saya sudah menginstal, kita buka aja ya. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kalian bikin ya. Nah, di sini saya coba untuk login dulu. Dan di sini pun tersedia ya beberapa informasi seperti artikel-artikel yang membahas tentang cryptocurrency. Untuk informasi terbaru di sini juga ada. Jadi ini seperti bonus saja lah ya. Nah, ini lumayan. Jadi kita juga bisa mendapatkan update tentang perkembangan kripto saat ini. Seperti pada tanggal 14 kali ini ya. Di Cointelegraph ini ada top 5 cryptocurrencies untuk diperhatikan di minggu ini. Seperti Bitcoin, Dogecoin, dan Rune ZEC juga ya. Nah, ini hanya intermezzo aja. Kalau sudah login nanti tampilannya akan seperti ini. Dan di sini informasinya cukup lengkap banget ya, seperti untuk koin-koinnya ataupun token-tokennya di sini yang tersedia ya. Dan jika kalian nanti ingin mentransfer Kadena-nya ke sini, caranya cukup gampang, tinggal kalian klik aja di Kadena di sini. Nah, nanti akan dibawa ke sini, terus kalian klik untuk receive untuk mendapatkan akunnya ini dan untuk public key-nya ini. Nah, untuk caranya nanti kita akan coba di video berikutnya ya. Jadi cukup simpel untuk di Zelcore ini ya. Ada beberapa item juga yang bisa kalian cek di sini. Untuk exchange-nya juga ada beberapa exchange ya, seperti Serum, kemudian ada Binance Dex, KuCoin, FTX juga ya, Gemini, ada juga Get.io dan masih banyak lagi. Dan juga ada untuk portofolio juga ya yang tadi ya ini. Dan di sini juga ada beberapa kategori ya, untuk kategori payment, kemudian untuk income, mining, investment, retirement, dan juga scholarship. Nanti kalian bisa cek sendiri, explore sendiri ya. Kemudian yang terakhir ini adalah X-Wallet, di mana X-Wallet ini merupakan dompet ekstensi di Chrome ya, atau di browser untuk versi 1 sih kalau kita baca di sini ya. Nah, untuk X-Wallet ini tidak memiliki API penandatanganan yang berinteraksi dengan DEP saat ini ya. Dan dalam X-Wallet ini pengguna akan dapat mengirim dan menerima aset saja. Jadi melakukan transfer lintas rantai, kemudian melihat transaksi, kemudian berinteraksi dengan digital apps, dan masih banyak lagi. Nah, caranya cukup gampang, kalian tinggal klik aja di sini. Nanti akan dibawa ke Chrome Web Store. Nah, nanti extension ini kalian tinggal klik saja, karena ini saya sudah menginstal ya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Terus kalian bikin akun juga di sini. Nah, ini saya sudah memulai akun, jadi saya akan login dulu ya. Saya login dulu. Nah, ini tampilannya cukup sederhana banget untuk X-Wallet ini ya. Jadi cuma seperti ini aja. Jadi untuk sementara X-Wallet ini hanya bisa untuk transfer saja. Nanti kedepannya akan diperbarui untuk bisa berinteraksi dengan Web 3.0 yang lain. Jadi kenapa belum bisa berinteraksi dengan Web 3.0 atau Decentralized Apps yang lain? Karena untuk sekarang dApps yang mendukung untuk X-Wallet ini masih belum banyak ya. Kebanyakan itu baru support untuk koneksi dengan Chainweaver dan Zelcore. Jadi kita tunggu saja untuk perkembangan dari dApps-nya itu sendiri agar bisa berkomunikasi dengan X-Wallet ini, agar nanti supaya lebih gampang ya, layaknya MetaMask yang udah familiar yang sering kita gunakan. Oke, jadi sementara itu dulu untuk penjelasannya. Nanti untuk gimana caranya transaksi, kita harus tukar menukar, kemudian swipe. Nanti kita akan coba jelaskan di part berikutnya untuk project Kadena ini, karena masih banyak banget yang harus kita pelajarin dan kita sampaikan di sini. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kami harapkan video yang kami buat ini sangat membantu teman-teman untuk bisa memahami tentang project Kadena ini. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan klik like buttonnya ya. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali, bila ingin kalian untuk berinvestasi di manapun dan apapun itu juga, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri kalian sendiri. Serta yang tidak kalah penting, untuk selalu memakai uang dingin untuk berinvestasi.
Oke, jadi terima kasih. Jangan lupa selalu berolahraga dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu positive thinking, keep health, dan keep cuan.